Cerita dibuka di jalanan lembah San Fernando, di mana terlihat seorang gadis bernama Natalie sedang mengendarai mobilnya. Tapi tiba-tiba longsor menimpa mobilnya hingga jatuh ke jurang. Alhasil Natalie yang masih di dalam mobil pun terjebak di batuan jurang. Selang tak lama, tim dari Departemen Pemadam Kebakaran Los Angeles yang dipimpin oleh Ray Gaines datang menggunakan helikopter untuk menyelamatkan Natalie. Salah satu anggota tim yang bernama Joby mengikatkan tali ke tubuhnya dan turun untuk membantu Natalie. Namun mobil itu terus bergerak ke bawah sehingga Joby berusaha untuk menstabilkan mobilnya terlebih dahulu. Tapi mobil itu kembali tergelincir dan menjepit tangan Joby. Alhasil, Ray pun memutuskan untuk turun dan membuka paksa pintu mobil lalu menarik Natalie. Kemudian setelah itu, mobil sengaja dijatuhkan dan Joby segera berayun untuk menghindari mobil tersebut. Melihat semuanya masih selamat, akhirnya mereka pun berhasil menyelesaikan misi penyelamatan tersebut. Scene lalu beralih ke California Institute of Technology, di mana Dr. Lawrence Hayes sedang memberikan kuliah pada mahasiswanya tentang sejarah gempa bumi terdahsyat yang pernah terjadi di berbagai negara. Lawrence juga menambahkan kalau patahan San Andreas, yaitu retakan besar kerak bumi, berada tepat di tengah California. Patahan itu merupakan pembatas antara dua lempeng bumi yang terus bergerak. Karena hal itu, gempa besar terjadi setiap 150 tahun sekali. Dan sekarang sudah 100 tahun lebih gempa besar tak terjadi. San Andreas Fault runs right up the spot that it's supposed to happen every 100 when. Lalu, setelah selesai kelas, Lawrence dihampiri oleh rekannya yaitu Dr. Kim Park yang memberitahu kalau terjadi gempa kecil di Nevada di 23 titik selama 24 jam ini. Jadi Lawrence dan Kim pun langsung berangkat menuju ke bendungan Hoover yang berada di dekat di titik-titik gempa. Dan jika mereka datang saat getaran-getaran kecil masih terjadi, mereka bisa menguji teori mereka dan memprediksi kapan gempa besar akan terjadi. For the quakes, let's go check it out. Di tempat lain, Ray berencana untuk menghabiskan waktu liburnya untuk camping bersama putrinya yaitu Black. Tapi saat sampai di rumah, Ray mendapati amplop yang di dalamnya surat cerai dari istrinya yaitu Emma. Black juga menelpon Ray untuk memberitahu kalau agenda mereka dibatalkan karena Black ada acara dengan si ibu dan pacar baru ibunya yang bernama Daniel. Tentunya hal ini membuat Ray sangat sedih. Ray juga terus memandangi foto kedua putrinya saat mereka dulu berlibur bersama. Sayangnya, putri Ray yang lain yaitu Mallory sudah meninggal karena tenggelam saat arung jeram. Sementara itu, Lawrence dan Kim sampai di bendungan Hoover. Kim lalu masuk ke dalam bendungan untuk merekam aktivitas getaran. Tapi semakin lama, Kim menyadari kalau getarannya semakin meningkat. Dan benar saja, tiba-tiba tanah bergetar dengan sangat kencang sehingga membuat bendungan mulai retak. Semua orang di bendungan pun mulai berlarian. Lawrence juga membantu orang-orang untuk pergi ke tempat yang lebih aman. Sedangkan Kim yang masih di dalam bendungan langsung cepat-cepat keluar menyelamatkan diri. Lalu saat Kim menghindari retakan bendungan, ia melihat anak kecil yang nangis sendirian. Jadi Kim pun menggendongnya ke tempat yang aman. Tapi sayangnya, retakan besar terjadi sehingga memaksa Kim melempar anak itu ke Lawrence. Sementara dirinya terjebak karena kakinya tertusuk batang baja. Sampai akhirnya seluruh bendungan jebol dan menyeret Kim hingga meninggal. Lawrence pun menyaksikan kejadian ngeri ini yang membuat temannya tewas. Di sisi lain, Ray mendapat SMS dari atasannya yang menginfokan kalau terjadi gempa besar di Nevada. Dan ini waktunya Ray dan tim berangkat ke sana. Tapi sebelum itu, Ray menyempatkan menemui Black untuk mengantarkan barang-barangnya. Sesampainya di sana, ia bertemu dengan Black, Emma, dan Daniel.
Emma lalu memberitahu Ray kalau Black dan dirinya akan ikut pindah bersama Daniel. Hal itu tentunya membuat Ray semakin kesal dan pergi begitu saja. Daniel kemudian mengajak Black ke tempat kerjaannya dan Black pun menunggu di lobi. Di saat itulah Black bertemu dengan pria bernama Ben yang sedang cari loker. Ben juga membawa adiknya yaitu Ollie yang masih kecil. You know you're quite beautiful. Ollie! Miss Carter will see you now. Norwich. No one listen. You don't have to do this now. Di tempat lain, Lauren terlihat sedang diwawancari oleh reporter tentang kejadian di bendungan. Tapi kemudian dua rekan Lauren memberi info kalau ada aktivitas getaran yang cukup kuat di sepanjang patahan bumi San Andreas. Mengetahui hal itu, Lauren pun langsung melakukan beberapa perhitungan dan menelusuri batas patahan dengan peta. Dari situlah Lauren menyadari kalau seluruh patahan San Andreas akan meletus. Happened yesterday in Nevada was not an announced precursor movement all the way up to San Francisco. The whole San Andreas fault might go off. Everybody. Di tempat lain, tepatnya di pusat kota Los Angeles, Emma terlihat sedang makan siang bersama kakaknya Daniel. Tapi di saat yang sama, Ray menghubunginya dan minta maaf ke Emma atas perilakunya selama ini. Lalu secara mengejutkan, tiba-tiba terjadi guncangan besar di restoran tersebut. Emma. Ray pun mendengar kepanikan Emma dan langsung menyusulnya menggunakan helikopter. Selama perjalanan, Ray juga melihat jalan raya yang mulai beruntuhan akibat gempa bumi. Oh my God. Di sisi lain, Black dan Daniel hendak pergi menggunakan mobil. Tapi di waktu yang sama, gempa bumi mengguncang gedung mereka berada. Meskipun mobil sudah melaju kencang, namun tempat parkir itu tetap runtuh dan menjatuhkan mereka yang akhirnya menabrak dinding dan terjebak di antara puing-puing. Dalam kejadian itu, si sopir meninggal sedangkan kaki Black terjepit di antara jok yang bengkok. Blake? We're gonna get... Daniel pun mencoba keluar dengan dalih untuk mencari bantuan dan meninggalkan Black sendirian di dalam mobil. Daniel lalu berlari keluar mengikuti pengunjung yang lain. Ia kemudian memberitahu seorang satpam kalau Black terjebak di parkiran dan pergi begitu saja. Untungnya di situ ada Ben dan Ollie yang mendengar percakapan itu. Jadi kakak beradik itu pun langsung mencari Black. Sementara itu, Ray terus terbang di atas perkotaan dan melihat seluruh tempat runtuh di mana-mana. Di samping itu, Emma mencoba menolong para pengunjung resto untuk menemukan pintu keluar dari gedung. Sedangkan ia terus menaiki tangga untuk mencapai atap gedung. Saat sampai di atap, lantai mulai runtuh hingga membuat Emma jatuh secara bertubi-tubi dan berakhir pingsan. Tapi saat ia sadar kembali, Emma menolak menyerah dan mulai memanjat ke runtuhan. Di saat itulah Ray bisa melihat keberadaan Emma dan mendekatkan helikopternya. Namun tiba-tiba sesuatu meledak hingga memicu kebakaran cukup besar. Jadi Emma pun pergi ke tempat yang lebih aman, sehingga Ray bisa menjatuhkan tali untuk menolong Emma. Emma pun langsung lari untuk meraih tali tersebut sebelum akhirnya bangunan itu runtuh ke bawah. Untungnya, Emma berhasil meraih tali itu tepat waktu dan Ray segera menariknya. Sementara itu, Black kemudian meraih HP-nya dan langsung menelpon Ray untuk memberitahu kalau ia terjebak di parkiran gedung. Jadi Ray pun segera menuju ke tempat putrinya berada. Selang tak lama, Ben dan Ollie kemudian menemukan Black. Keduanya lalu mencoba berbagai cara untuk menolong Black.
Meskipun sempat kesusahan, mereka akhirnya berhasil mengeluarkan Black dari dalam mobil. Ben lalu memberitahu Black kalau ia tadi bertemu dengan Daniel dan memang sengaja meninggalkan Black sendirian. Daripada dopok lama-lama, mereka pun langsung mencari jalan keluar dari gedung tersebut. Sementara itu, Lauren dan rekan-rekannya menganalisis data dari sistem pemantauan dan menyimpulkan kalau bencana ini belum berakhir. Jadi Lauren meminta reporter agar membuat berita peringatan ke orang-orang tentang bencana yang akan datang. Mereka memperkirakan kalau ada gempa bumi yang jauh lebih besar di wilayah California sampai ke pantai timur. Oleh karena itu, dihimbau untuk orang-orang di San Francisco agar segera pergi. Need to find any means possible. God be with you. It should be just up ahead. Di sisi lain, Black, Ben, dan Ollie masuk ke sebuah toko untuk mencari telepon model lama, mengingat listrik mati di mana-mana. Setelah berhasil menemukannya, Black lalu segera menghubungi ibunya dan wadul kalau Daniel sengaja meninggalkannya di parkiran gedung sendirian begitu saja. Hal ini pun membuat Emma dan Ray kesal. Ray kemudian menyuruh Black untuk pergi ke tempat yang lebih tinggi, yaitu di Menara Coit, dan nantinya Ray akan menjemputnya. Setelah itu, giliran Ben untuk menghubungi orang tuanya, namun Nonya tidak aktif. He's on his way in a helicopter. Di samping itu, helikopter yang digendari Ray tiba-tiba mesinnya rusak dan meledak. Jadi Ray pun mencoba untuk mendarat secara mendadak di tengah jalan. Untungnya Ray dan Emma baik-baik saja. Keduanya lalu melihat beberapa penjahat memanfaatkan kejadian ini untuk merampok toko-toko elektronik. Alhasil, Ray pun mencuri salah satu mobil milik perampok. Meski si perampok itu mencoba menodongkan pistolnya, namun Ray mampu mengalahkan perampok tersebut. Ray dan Emma kemudian pergi menggunakan mobil tersebut, tapi setelah cukup lama mengemudi, mereka melihat pasangan lansia yang memperingati mereka kalau jalanan di depan retak cukup parah. Karena mobil milik sepasang lansia itu rusak, jadi Ray pun memberikan tumpangan ke mereka hingga ke hangar bandara. Karena kebetulan kakek itu merupakan aviasi atau orang yang bekerja di industri penerbangan, kakek itu lalu memperbolehkan Ray untuk menggunakan pesawatnya. Dan sebagai gantinya, Ray memberikan mobil itu ke si kakek dan nenek yang berencana akan mengungsi ke rumah anaknya yang berada di pegunungan. Kembali lagi ke Black, Ben, dan Ollie yang berjalan bersama kerumunan yang dipandu oleh petugas aparat untuk menuju ke tempat evakuasi. Bersamaan dengan itu, Black melihat truk pemadam kebakaran yang terbengkelai. Jadi ia mengambil beberapa perlengkapan yang nantinya bisa digunakan. Di saat itulah, Ben melihat kalau Menara Coit full dikelilingi oleh api. Alhasil mereka pun mengganti tujuannya ke titik tertinggi berikutnya, yaitu di Nob Hill. Tak lama kemudian, Ray dan Emma sampai di San Francisco. Tapi, karena bandara juga terbakar, jadi Ray pun mengatur pesawatnya dengan autopilot. Sedang Ray dan Emma harus terjun payung untuk turun ke bawah. Lalu karena Emma takut, alhasil Ray pun mengikat Emma ke tubuhnya dan mereka pun terjun bersama-sama. Keduanya pun berhasil mendarat dengan aman di lapangan bisbol. Selang tak lama, gempa susulan melanda daerah itu. Tapi kali ini terjadi sangat keras. Bahkan banyak gedung-gedung besar mulai runtuh. Karena kejadian inilah, Ben pun terjatuh dan pahanya terluka akibat terkena kaca. Ollie yang melihat kejadian itu pun shock, sehingga Black mencoba untuk menenangkannya. You ready? Seluruh kota kini mulai runtuh, mulai dari bangunan-bangunan, jembatan, dan bahkan air laut juga mulai bergoyang.
Ray dan Emma kemudian ikut turun ke jalanan sambil mengarahkan orang-orang agar ke stadion untuk menghindari runtuhan bangunan tinggi. Take her out. Setelah gempa berhenti, Ray dan Emma sadar kalau seluruh jalanan sudah rusak parah dan tak memungkinkan untuk mereka berjalan ataupun menaiki kendaraan darat. Jadi mereka pun memilih untuk naik perahu. Selang tak lama menaiki perahu, Ray melihat kalau menara koin dipenuhi dengan asap dan api. Tetapi Ray percaya bahwa anak wadonnya yang pintar akan mencari tempat yang lebih tinggi lagi. Di saat yang sama, Ray melihat kalau air laut perlahan-lahan mulai surut, menandakan kalau sebentar lagi akan ada tsunami. Hal yang sama juga terjadi pada Black yang mendapat peringatan melalui radio dan alarm kalau tsunami akan segera melanda di wilayah mereka. Tentunya mereka pun tak punya cukup waktu untuk sampai ke Nob Hill. Di situ Black lalu melihat proyek gedung yang dibangun oleh Daniel. Jadi Black pun membawa Ben dan Ollie untuk bersembunyi di sana. I see it. Sementara itu di laut, ratusan perahu termasuk Ray dan Emma berusaha melarikan diri dengan cara melewati gelombang besar. Beberapa perahu tak berhasil dan jatuh ke dalam ombak besar. Namun Ray mampu mengendalikan perahunya hingga puncak ombak. Sabarnya mereka pun berhadapan dengan kapal kontainer yang hampir menabrak mereka. Untungnya, lagi-lagi Ray berhasil membelokkan kendalinya dan menghindari kapal besar itu. Akan tetapi, mereka harus menghadapi keberadaan kontainer yang mulai berjatuhan. Tetapi lagi, Ray langsung melaju kencang dan kembali selamat dari maut. Sedangkan kapal kontainer itu terbalik dan mengenai jembatan Golden Gate, sehingga menewaskan banyak nyawa, termasuk Daniel dan pasangan lansia itu. Tsunami lalu mulai melanda di kota San Francisco dan meratakan seluruh kota. Sementara Black, Ben, dan Ollie berhasil mencapai bangunan milik Daniel dan menuju lantai atas. Disitulah mereka melihat tsunami menuju ke arah mereka. Jadi ketiganya mencoba bersembunyi di balik pilar. Meskipun bangunan itu tak rubuh, namun air tsunami itu menembus jendela dan membanjiri gedung. Setelah itu mereka lanjut pergi ke tempat yang aman dan naik ke lantai yang lebih tinggi. Selang tak lama, Ray dan Emma tiba di wilayah itu. Namun mereka mendapati kalau seluruh kota sudah hancur total. Di saat itulah Ollie melihat keluar jendela dan melihat orang tua Black sedang mengendari perahunya secara berlawanan dengan keberadaan mereka. Meski Black dan Ollie meneriaki Ray serta Emma, namun kedua orang tua itu tak mendengar suara mereka yang berada di dalam gedung. Untungnya, Black ingat kalau Ollie punya laser, jadi mereka menggunakan itu untuk mengarahkannya ke perahu Ray dan Emma, sehingga keduanya melihat keberadaan Black di dalam gedung. Akan tetapi, tiba-tiba gelombang selanjutnya menghantam area tersebut hingga membuat kaca jendela gedung pecah dan menenggelamkan Black, Ollie serta Ben. Kedua saudara itu lalu berenang menuju ke tangga untuk melarikan diri, sedangkan Black terjebak di air dan tak mampu mencapai kedua saudara itu. Ben pun menyuruh adiknya untuk naik ke lantai atas agar tetap aman, sementara dirinya menjemput Black. Di samping itu, Ray akhirnya melompat ke air dan masuk ke gedung untuk menyelamatkan Black. Ray kemudian melihat Black yang terjebak di sebuah ruangan terkunci yang penuh dengan air. Sampai akhirnya Black tak sanggup lagi dan pingsan. Ray yang mulai putus asa pun melakukan segala hal untuk memindahkan puing-puing dan akhirnya berhasil mencapai ke putrinya. Ia lalu membawa Black ke permukaan dan bertemu dengan Ben serta Ollie. Ray kemudian mencoba membangunkan Black, sementara Emma mengendari perahunya dengan kecepatan penuh hingga jendela gedung. Mereka lalu segera naik ke perahu tersebut sebelum gedung itu runtuh dan hancur.
Setelah mereka berhasil selamat dari runtuhan gedung, Ray masih terus berusaha untuk menyadarkan putrinya. Tapi meskipun beberapa kali percobaan, Black tetap saja tidak bangun-bangun, sehingga membuat Ray mulai menyerah. Akan tetapi, saat Ray melihat Emma yang mulai menangisi Black dengan kencang, Ray pun mulai mencoba lagi membangunkan putrinya itu. Sampai akhirnya percobaannya berhasil dan Black kembali terbangun. Beberapa waktu kemudian, Garda Nasional dan tim bantuan PBB tiba di daerah tersebut untuk memberikan pertolongan pada para penyintas. Setelah itu, Ray, Emma, Black, Ben, dan Ollie melihat ke arah kota-kota yang hancur dan mengatakan kalau inilah waktunya untuk mereka membangun kembali kota tersebut. Film pun tamat. Oke, itulah alur cerita film San Andreas. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.